Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang peluang. Sebelumnya kita sudah membahas dua materi yang berkaitan dengan pembahasan peluang, yaitu materi permutasi dan kombinasi, ya. Nah, di mana nantinya itu perhitungan-perhitungannya akan kita gunakan dalam perhitungan peluang ini. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ke sana, kita lebih dulu akan mencari tahu apa sih peluang itu. Nah, jadi peluang itu adalah ukuran matematis yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Konsep ini membantu kita memahami dan mengukur ketidakpastian dalam berbagai situasi. Nah, nilai peluang, yang perlu diperhatikan ini adalah nilai dari peluang itu selalu berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti kejadian mustahil, ya, atau tidak terjadi, sedangkan 1 itu berarti kejadian pasti terjadi. Semakin mendekati 1, semakin besar kemungkinan kejadian tersebut terwujud. Nah, jadi seperti itu. Contohnya, itu ada melempar dadu. Misalkan peluang muncul angka 3 adalah 1/6 atau sekitar 16,7%. Setiap dadu memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Nah, dari mana 1/6 atau persentasenya itu? Nah, nanti akan ada cara untuk menghitungnya. Ya, ini hanya contoh saja di awal kita berikan. Kemudian contoh yang kedua seperti memprediksi cuaca. Ya, peluang hujan besok adalah 0,3, berarti ada kemungkinan 30% akan turun hujan. Ini akan membantu kita merencanakan aktivitas di luar rumah. Contoh yang lainnya adalah lempar koin, ya. Misalnya ini kita gunakan seperti kita akan melakukan pertandingan, ya, untuk menentukan siapa yang akan mulai dulu atau posisi, ya. Posisinya ada di mana? Ada di kanan atau ada di sebelah kiri, ya, ketika seperti main bola, ya, seperti itu. Nah, jadi peluang munculnya koin itu kita tahu ada dua sisi, ya. Ada sisi angka, ada sisi gambar, ya. Karena ada dua sisi, maka peluangnya adalah 0,5 atau 50%, karena hanya ada dua kemungkinan, ya, muncul antara gambar atau angka, hanya dua itu saja, ya. Oleh karena itu peluangnya hanya 50%. Nah, di dalam peluang itu yang pertama ada yang disebut ruang sampel atau S. Apa itu? Jadi ruang sampel atau S itu merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan atau kejadian. Bisa juga disebut sebagai semesta, ya, dari semua kemungkinan yang bisa terjadi. Contohnya saat melempar dadu. Nah, kita tahu dadu itu, ya. Dadu itu ada beberapa sisi, di mana pada masing-masing sisi itu ada mata dadu yang berbeda-beda. Ya, ada mata dadu satu, ya, maksudnya. Kemudian ada 2, ada 3, 4, 5, dan 6. Maka dari situ kita bisa menentukan ruang sampel dari dadu tersebut, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk menuliskannya sama halnya seperti kita menuliskan himpunan, ya. Dulu kita sudah pernah belajar tentang himpunan, ya. Jadi S, ya, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua selain ruang sampel ada yang namanya titik sampel, di mana setiap elemen atau hasil tunggal dalam ruang sampel ini adalah satu kejadian spesifik dari semua kemungkinan. Misalkan angka 3 adalah salah satu titik sampel dari pelemparan dadu, ya. Jadi itu hubungan keduanya antara ruang sampel dan titik sampel itu, ruang sampel itu terdiri dari kumpulan titik-titik sampel. Nah, jadi itulah hubungan dari ruang sampel maupun titik sampel.
kemudian selanjutnya ada kejadian dan komplement kejadian. Nah, kejadian itu kita simbolkan dengan A, ya, A besar. Jadi himpunannya hasil yang kita harapkan atau diamati terjadi dari suatu percobaan. Ini adalah subset dari ruang sampel. Misalkan contohnya, kejadian muncul angka genap pada dadu. Nah, kita tahu dadu tadi ruang sampelnya ada 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sampel itu mata dadu genap, ya, mata dadu genap di situ ada 2, 4, dan 6. Nah, jadi itu. Kemudian komplemennya yang dinamakan komplemen atau kita tuliskan A, C, ya, itu menggantikan A komplemen, itu merupakan hasil ruang sampel yang bukan bagian dari A. Ya, kalau tadi itu adalah mata dadu genap, berarti komplemennya adalah selain mata dadu genap, berarti yang belum adalah 1, 3, dan 5. Sehingga rumusnya untuk komplemen kejadian itu yaitu N atau jumlah dari A komplemen, ya, himpunan dari A komplemen adalah NS dikurangi NA, ya. Jadi ini tadi. Kalau dari contoh tadi, ya, ini kan ada dadu. Dadu itu kan ada ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya N-nya berarti ada 6. Ya, jumlahnya ada 6. Bukan jumlah mata dadu yang dijumlahkan, ya, bukan. Tapi kan tadi kita tahu bahwasannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kita hitung semuanya ada 6. Ya, itu ada 6. Maka di sini yang diketahui A, yaitu ada mata dadu genap, ada 3 jumlahnya, 2, 4, dan 6. Ini kan berarti 1, 2, 3. Nah, tadi jumlahnya dadu itu sampelnya ada 6. 6 dikurangi 3 berarti untuk komplemennya 3. Apa saja 3? Berarti ada 1, 3, dan 5. Jadi itu. Selanjutnya ada jenis-jenis peluang. Yang pertama ada peluang klasik. Pengertiannya adalah mengasumsikan semua hasil dalam ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Ini adalah pendekatan paling sederhana di dalam teori probabilitas atau peluang. Rumusnya adalah PA, ya, ini dibaca peluang dari kejadian A. Berarti NA, ya, jumlah dari A, kejadian A dibagi dari jumlah sampel, ya, dibagi NS, ya. Kita tulis dalam rumus berarti NA dibagi NS, di mana NA itu adalah banyaknya hasil yang diinginkan dan NS adalah banyaknya semua hasil yang mungkin. Contoh aplikasinya. Nah, ini peluang terambil kartu merah nomor 10 dari satu set kartu bridge, ya, atau kartu remi, ya, yang familiar, ya. Nah, kita tahu di dalam kartu remi itu ada kartu yang berwarna merah dan berwarna hitam, ya. Yang berwarna merah itu ada hati dan ada wajib, ya, hati dan wajib. Berarti apabila kita ingin mengambil kartu yang berwarna merah dengan nomor 10, itu akan ada 2 kartu yang diambil, ya, 2 kartu merah. Berarti kartu nomor 10 hati dan kartu nomor 10 wajib. Nah, berarti kita bisa menuliskan ini ada 2 kartu merah nomor 10 dari total 52 kartu remi itu. Sehingga peluang munculnya, ya, peluang munculnya ini itu bisa kita tuliskan sebagai P sama dengan NA, yaitu 2 dibagi NS, berarti 2/52. Kita sederhanakan menjadi 1/26 atau kita bulatkan sebagai 0,038, ya, jadi itu, atau sekitar 3,8%. Sekarang kita persentase. Selanjutnya ada peluang bersyarat dan peluang gabungan, ya. Peluang bersyarat yaitu peluang kejadian A terjadi dengan syarat kejadian B sudah terjadi, ditulis P A B, ya.
ini mengubah ruang sampel berdasarkan informasi yang sudah diketahui. Contohnya, mengambil 2 kartu berturut-turut tanpa pengembalian dari satu set kartu ya. Sebagai contoh, tetap kartu remi tadi ya, kita tahu jumlah kartu remi itu totalnya adalah 52 ya. Misalkan di sini peluang kartu pertama as, ya kita tahu kartu as di dalam remi itu jumlahnya ada 4 ya. Maka peluang kartu pertama as itu adalah 4/52. Nah, kemudian peluang kartu kedua sekop jika kartu pertama as sekop. Nah, tadi kartu pertama as itu yang terambil ternyata as sekop. Maka yang jumlahnya awalnya kartu remi itu 52 karena ini tanpa adanya pengembalian jumlahnya akan menjadi 51. Sehingga apa di sini? Kartu sekop ya. Kartu sekop itu kita tahu kan nilainya ada as ya. As 1 2 as 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JKK totalnya semuanya ada 13. Karena sudah terambil as sekop yang pertama, maka hanya tersisa 12 kartu sekop. Dimulai dari angka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JKK ya. Asnya sudah terambil di pertama. Sehingga peluangnya yaitu 12 dibagi 51. Nah, sehingga peluang gabungan ya, nah ini peluang gabungan ini ya, belum kita jelaskan. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Peluang gabungan itu adalah peluang dua kejadian terjadi secara bersamaan atau berurutan. Ditulis P A irisan B ya. Menghitung kemungkinan irisan dua kejadian. Sehingga kalau dari contoh itu tadi, peluang gabungan mendapatkan as sekop, lalu sekop lainnya adalah, nah ini rumusnya adalah 1/52 dikalikan 12/51 ya. As sekop ya. As sekop kan berarti adalah satu, hanya ada satu dari 52 kartu, sehingga kita dituliskan 1/52 ya. Dikalikan apa peluang selanjutnya? Sekop yang lainnya berarti hanya sisa berapa sekop? Ada 12 sekop. Dari berapa? Dari tadi kan sudah ini terambil satu, berarti tinggal 51. Jadi 12/51. Rumus dan cara menghitung peluang. Nah, ini rumusnya tadi sudah dijelaskan, di mana rumus secara umum dari menghitung peluang itu adalah PA, peluang dari A sama dengan NA dibagi NS ya, seperti ini. Di mana batasan nilainya peluang itu selalu tidak lebih dari 1 dan tidak pernah kurang dari 0. Berarti nilainya berkisar antara 0 sampai 1 ya. Semakin dekat kepada 0, maka kejadiannya itu semakin sulit untuk terjadi. Sebaliknya semakin dekat dengan 1, maka nilainya atau harapan terjadinya kejadian itu semakin besar. 0 ini merupakan kejadian yang tidak terjadi atau mustahil terjadi ya. 1 ini merupakan kejadian yang pasti terjadi. Nah, misalkan ini, peluang muncul mata dadu bilangan prima 2, 3, 5 ya, dari pelemparan satu dadu ya. Mata dadu tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. S-nya ada 6. Maka untuk bilangan prima ada 2, 3, dan 5 ya, berarti jumlahnya adalah 3 ya. Berarti peluangnya adalah 3/6, sehingga peluangnya adalah setengah atau 50%. Penerapan peluang dalam kehidupan nyata, nah, seperti permainan dan hiburan ya, ramalan cuaca, kemudian industri asuransi, investasi dan bisnis, kedokteran, serta yang terakhir ada teknologi dan AI. Nah, di sini misalkan ada contoh ya, peluang menang dalam permainan ular tangga. Nah, di sini contohnya yang di sini skenario yang ada yaitu
Andi sedang bermain ular tangga dan bidaknya berada di petak nomor 2. Ia ingin mencapai petak nomor 5 yang merupakan dasar tangga menuju petak 15. Peluangnya adalah untuk pindah dari 2 ke 5, Andi harus mendapatkan 3 ya pada dadu. Karena dadu memiliki 6 sisi, maka kemungkinannya adalah angka 3 itu hanya ada pada satu sisi dadu ya. Jadi peluangnya muncul angka 3 itu, muncul dadu 3, mata dadu 3 itu adalah 1/6, sehingga kemungkinannya hanya 16,7%. Berarti Andi memiliki peluang sekitar 1 dari 6 lemparan atau 16/7% untuk mencapai tangga tersebut pada giliran berikutnya. Baik, mungkin itu penjelasan sekilas terkait dengan peluang. Untuk penjelasan yang lebih lanjut terkait dengan peluang akan kita bahas di pertemuan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.